Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat lanjutan dari video kemarin. Kita akan membahas array. Ini kita langsung lanjut saja. Kita buka exam dulu. Terus kita nyalakan Apache-nya. Sudah hijau, bisa tutup. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Oke. Sini teman-teman itu harus untuk menjalankan kode PHP, teman-teman itu harus membuat suatu folder di exam teman-teman, kemudian pilih htdoc. Nah, di sini kalian bisa buat folder latihan kalian. Ini saya memakai folder latih PHP. Ini ada file PHP, itu latih 1, latih 2, dan praktikum saya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung buka di W3 School. Saja W3 School. Kemudian kita PHP. Kita belajar array. Nah, kita langsung mulai saja. Array dalam PHP. Sebuah array menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel tunggal. Misalnya di sini seperti ada variabel mobil, itu ada merek, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Ini yang dinamakan tipe array. Jadi suatu variabel itu dapat menyimpan banyak nilai. Tipe-tipe array dalam PHP ada 3 jenis array, ada array terindeks, array asosiatif, dan array multidimensi. Array terindeks yaitu array dengan indeks numerik, array asosiatif yaitu array dengan kunci bernama, dan array multidimensi yaitu array yang berisi satu atau lebih array. Dalam tutorial ini kita akan mempelajari cara bekerja dengan array, termasuk membuat array, akses array, perbarui array, tambahkan item array, hapus item array, dan urutkan array. Item array. Item array dapat berupa tipe data apapun. Yang paling umum adalah string dan angka, atau integer dan float. Tetapi item array juga dapat berupa objek, fungsi, atau bahkan array. Anda dapat memiliki tipe data yang berbeda dalam array yang sama. Misal, seperti ini contoh item array dengan 4 tipe data berbeda. Ada variabel yang bernama myR, yang dimana isinya itu array, Volvo, dan ada juga integer 15. Dan di sini ada array lagi, yaitu apple dan bananas. Jadi array itu bisa menyimpan array juga di dalamnya. Fungsi array. Kekuatan sesungguhnya dari array PHP adalah fungsi array bawaan, seperti fungsi untuk menghitung item array dengan kata kunci yaitu count. Contoh di sini berapa banyak item dalam variabel array. Maka kita bisa langsung menulis jika ingin mengetahui banyak item dalam array kita bisa echo count, panggil variabelnya itu variabel cars. Kita bisa coba di sini. Misal tadi ada variabel car, itu ada kita bagi saja layarnya, ada Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, kita tutup. Kemudian echo ini untuk menampilkan
count. Variabelnya yaitu cars. Kita tutup lagi. Kita bisa jalankan. Oh sorry, untuk menjalankan itu kita bisa buka di sini. Localhost, nama folder yang kita buat. Saya tadi memakai folder latih PHP. Di sini ada latih PHP sesuai dengan isi folder saya, ada latih 1 PHP, latih 2 PHP, dan pratikum 1 PHP. Ini karena saya menulisnya di 1 PHP, di file 1 PHP kita buka. Nah, itu hasilnya 3, dimana 3 itu yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Oke, kita lanjut lagi. Rater index. Rater index. Dalam rater index, setiap item memiliki nomor indeks. Secara default, item pertama memiliki indeks 0, dan item kedua memiliki item 1, dan seterusnya. Contoh, di sini membuat dan menampilkan rater index. Misal kayak seperti tadi, tapi kita ingin mengetahui, kita memakai vardam. Vardam, variabelnya kita panggil cars, dan kita tutup. Hasilnya itu, nah seperti ini. Array ada 3, dimana yang pertama itu berupa tipe data string yaitu Volvo, yang kedua juga string BMW, dan yang ketiga yang pertama itu indeks 0 berupa string yaitu Volvo, yang kedua indeks 1 berupa string juga dan isinya itu BMW, dan yang ketiga itu indeks 2 string juga yaitu Toyota. Kemudian mengakses rater index. Untuk mengakses item array, Anda dapat merujuk ke nomor indeks. Misal, menampilkan item array pertama. Jadi, dalam array itu, yang pertama itu indeksnya 0. Jadi, jika kita ingin menampilkan yang pertama yaitu Volvo, kita tambahkan di sini kurung seperti ini, terus indeksnya yaitu 0. Misal di sini kita tampilkan sesuai indeksnya yaitu 0. Kita coba 1 deh, 1, kemudian kita tutup. Harusnya itu hasilnya itu BMW, karena ini indeks 0 nya Volvo, indeks 1 BMW, dan indeks 2 nya itu Toyota. Lihat, nah BMW kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ubah nilai. Untuk mengubah nilai item array, gunakan nomor indeks. Ini ada variabel cars, array Volvo, BMW, Toyota. Car 1, variabel car yang pertama yaitu BMW diubah menjadi Ford. Kita coba. Cars 1 kita ubah menjadi Ford. Kemudian vardam variabelnya kita panggil cars. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada 3 item dalam array. Indeks pertama itu string Volvo. Kemudian yang indeks kedua, indeks nomor 1, yaitu yang kedua yaitu string Ford. Jadi BMW-nya itu diganti dengan Ford, karena di sini kita menggunakan indeks 1, kita ganti dengan Ford. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut melakukan loop melalui array terindeks. Untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai dari array yang diindeks, Anda dapat menggunakan pengulangan seperti for each.
Contoh, menampilkan semua item array. Ini ada variable char, seperti tadi. Kita langsung coba saja. Yang kita pakai for each. Variabelnya as variable x. Kemudian kita buka kurung awal, echo variable x dr, tutup. Kita lihat hasilnya. Nah, Volvo, BMW, Toyota. Ini tadi untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai dalam array. Dan kita lanjut nomor indeks. Kunci dari array yang diindeks adalah angka secara default. Item pertama adalah 0 dan yang kedua adalah 1 dan seterusnya. Tetapi ada pengecualian. Item baru mendapatkan nomor indeks berikutnya, artinya 1 lebih tinggi dari indeks tertinggi yang ada. Jadi jika Anda memiliki array seperti ini, misal variable cars Volvo, variable cars indeks 0 itu Volvo yang pertama, yang kedua ada BMW indeks 1, dan yang ketiga ada Toyota indeks 2. Dan jika Anda menggunakan array push fungsi tersebut untuk menambahkan item baru tersebut akan mendapatkan indeks 3. Contohnya di sini kita bisa menambahkan langsung tanpa kita tulis di dalam array ini. Tidak usah kita tulis di sini, kita bisa menambahkan langsung dengan kata kunci array push. Mana kita di sini menambahkan di variable cars, itu kita tambahkan for dan kita tutup. Kita tampilkan cars. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini array-nya itu ada 4. Padahal kalau kita lihat di sini hanya 3, tapi kita menambahkan dengan kata kunci array push. Ini kita menambahkan for mendapatkan indeks di atas dari indeks tertinggi. Indeks tertinggi kan di sini 0, 1, 2. Maka for-nya itu mendapatkan indeks 3. Ini ada. Nah, indeks 3 berupa tipe string, yaitu for. Kemudian kita lanjut. Tetapi jika Anda memiliki array dengan nomor indeks acak seperti cars 5, 7 BMW, indeks 5 Volvo, indeks 7 BMW, indeks 14 Toyota. Dan jika Anda menggunakan array push fungsi tersebut untuk menambahkan item baru berapa nomor indeks item baru tersebut. Contoh seperti ini. Repus Carrefour. Ini berarti ketika di dalamnya ini ada banyak ya, ada banyak nilai. Fungsi tersebut untuk menambahkan item baru beberapa nomor indeks item baru tersebut. Karena di sini cuma 3, mungkin kita tidak bisa mencoba ya. Kita lanjut saja. Ini array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan padanya. Jadi misal kita bisa menambahkan kunci yang bernama Anda tetapkan padanya. Ini misal Ford itu brand, Mustang itu model, kuncinya itu brand, model, dan 1964 yaitu tahun. Langsung kita coba saja. Ini oke.
Ini kita sell brand to port itu brand, kemudian model Mustang itu model, kemudian tahun. Ini integer, kita tidak usah pakai tanda kutip, yaitu 1964. Kemudian kita program variable cars. Kita lihat hasilnya. Syntax error token mana ini? Brand port dan model Mustang. Year 1964. Kok bisa error ya? Oh, kita belum tutup ya? Tutup dulu. Nah, masalah kita belum tutup tadi PHP ya. Nah, di sini array brand ini tidak memakai indeks lagi. Karena indeksnya itu kita ganti, misal di situ ada port yaitu brand, dengan model Mustang yaitu model dan tahun. Jadi indeks tidak terpakai lagi. Kita lanjut mengakses array asosiatif. Untuk mengakses sistem array, Anda dapat merujuk ke nama kunci. Contoh, menampilkan model mobil. Kan saya bisa langsung menampilkan model mobilnya dengan cara mengambil indeks. Tapi indeksnya itu kita ganti dengan kata kunci yang kita ingin. Karena di sini kita ingin menampilkan model mobil, kita langsung. Dan di sini kita sudah pakai model untuk indeks model mobilnya. Kita tidak pakai lagi nomor indeks, langsung model saja. Oke, kita tutup, kita lihat. Nah, Mustang. Kemudian ubah nilai. Untuk mengubah nilai item array, gunakan nama kunci, ubah year itemnya. Nah, misal di sini kita ubah saja, karena di contoh ini kan dia mengubah tahunnya. Kita ubah saja modelnya. Ubah modelnya menjadi misal model mobil Nissan brand ya. Misal saja ya, nggak tahu Nissan brand atau model. Kemudian kita program kita lihat hasilnya. Nah, ini berubah, yaitu modelnya yaitu Nissan. Kita ubah. Kemudian melakukan loop melalui array asosiatif. Untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai array asosiatif, Anda dapat menggunakan pengulangan seperti for each. Contoh, menampilkan semua item array, kunci, dan nilai. Kita langsung coba saja. For each variable car as variable x, variable y,
kemudian kita tutup, kita buka kurung echo variabel x, variabel y, br. Kita lihat hasilnya error ya. Oh, kita belum tutup. Oke. Nah, brand itu Ford, modelnya Mustang, year-nya 1964. Oke, kita lanjut. Membuat array. Buat array, Anda dapat membuat array dengan menggunakan fungsi array. Oke, tadi ini kita suruh membuat array variable card array brand Ford model Mustang year, ini sudah array. Anda juga dapat menggunakan sintaksis yang lebih pendek dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Oke, jadi cars, jadi biar kita tidak pakai array ini, tapi kita memakai kurung yang ini. Kita hapus. Jadi kita tidak usah tulis array, itu akan untuk otomatis. Kita belum echo ya, kita belum tampilkan echo kelar. Array to string conversion. Kita var-dump saja. Nah, tetap bisa terbaca array-nya. Kita tidak menggunakan kata kunci array, tetapi kita menggunakan kurung yang ini buat lebih cepat. Beberapa baris. Tidak baris tidak penting, jadi deklarasi array dapat mencakup beberapa baris. Nah, bisa seperti membuka kurung kurawal. Jadi baris itu tidak berpengaruh. Tanda koma di belakang, koma setelah item terakhir diperbolehkan. Menggunakan koma item terakhir itu diperbolehkan, jadi tidak masalah. Kemudian kunci array, saat membuat array terindex, kuncinya diberikan secara otomatis dimulai dari 0 dan ditingkatkan sebesar 1 untuk setiap item. Jadi array di atas juga dapat dibuat dengan kunci. Oh, kita bisa langsung menentukan kuncinya, guys. Ini array 0. Info satunya itu BMW, dan 2 itu Toyota. Kita coba pakai koma di akhir, itu tidak masalah. Dan kita tutup. Kita lihat kok terhapus. Kita lihat. Oh, kita belum tampilkan. Padam. Nah, tetap kita bisa ubah indeks. Misal kalau kita ubah indeks ini jadi 3, bisa enggak? Oh ya, jadi kita bisa ubah indeks dari tiap nilai-nilai item array. Kemudian seperti yang Anda lihat, array terindeks sama dengan array asosiatif, tetapi array asosiatif memiliki nama, bukan angka. Kurang lebih sama, cuma yang membedakan itu array asosiatif itu nama, bukan angka. Nyatakan array kosong.
Anda dapat mendeklarasikan array kosong terlebih dahulu dan menambahkan item ke dalamnya. Seperti itu. Kita coba. Ini ada array, sebuah array tapi tidak memiliki nilai, tidak memiliki isi. Kemudian kita tambahkan dengan cara seperti ini. Ini kita tidak harus tutup ya. Kita lihat section token. Kira-kira gimana ya? Oh, langsung tutupnya di sini ya. Oh, bisa sih. Token. Kira-kira apa yang salah ya? Oh, astaga, nggak usah pakai ini ya. Statement can only happen to readable values. Maksudnya boleh ya. Can only happen to readable values. Kurang paham ya. Ini kita lanjut saja. Hal yang sama berlaku untuk array asosiatif. Anda dapat mendeklarasikan array terlebih dahulu lalu menambahkan item ke dalamnya. Kurang lebih sama ya, seperti yang kita lakukan tadi. Saya bentar ya. Oke, sorry, kita lanjut. Kemudian kita masuk di mengakses sistem array. Oke. Akses sistem array. Untuk mengakses sistem array, Anda dapat merujuk ke nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Mengakses sistem indeks dan merujuk pada nomor indeksnya. Untuk menampilkan BMW kita pakai untuk menampilkan Toyota, karena ini kita pakai indeks 2, dimana indeks itu dimulai dari 0, yaitu Volvo 0, BMW 1, dan Toyota 2. Kemudian untuk mengakses sistem array dari array asosiatif, gunakan nama kunci. Misal kita indeks dari Ford, yaitu kita namai brand. Indeks dari Mustang,
kita namai model, dan 1964 kita namai year. Kita menampilkan di sini maka year, maka yang muncul itu 1964. Tanda kutip ganda atau tunggal. Anda dapat menggunakan tanda kutip ganda dan tunggal saat mengakses suatu array. Jadi tidak masalah, teman-teman bisa memakai tanda kutip ganda atau tunggal. Menjalankan item fungsi array. Item fungsi. Item array dapat berupa tipe data apapun termasuk fungsi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, gunakan nomor indeks diikuti tanda kurung. Nah, ini kita coba karena ada fungsinya. Kita ada function yang bernama myFunction. myFunction. Buka kurung kurawal, tampilkan yaitu echo I come from function. Sorry. Kemudian kita array Volvo 15 karena integer dan myFunction. Kemudian kita tutup variable myArray. Ini kita pakai indeks, yaitu indeksnya 2. Kita lihat hasilnya. Kok error? Error and constant myFunction. Karena terbaca myFunctionnya. Apa yang salah ya? Function myFunction. Echo I come from a function. Tutup myArray Volvo 15 myFunction. Udah terbaca. Nah, myFunction terbaca tuh. R index 2. Stop trace no train. Itu coba satu. Ya. Coba kita ganti nama functionnya. Nama saya mySoul aside. Pun udah terbaca ya. Ini harusnya terbaca sih. Itu kan ada sini. Tapi kok nggak terbaca. Throw in come function. Kira-kira apa errornya ya? I come from function. Udah sama myArray dengan array
Volvo 15, kita panggil functionnya itu my function. Nah ini kan terbaca nih, dan my r sama dengan yang atas. Error defining constant. Defining constant maksudnya kita pakai tanda kurung ya. Nah di sini kelihatan I come from a function, tapi ini enggak kelihatan. Oh enggak cocok karena kita hanya ingin menampilkan indeks 2, dimana indeks 2 nya itu my function, itu I come from a function. Oke, kita pakai 1, itu hasilnya 15. Nah ya, kok bisa, kurang paham. Kita lanjut saja. Gunakan nama kunci ketika fungsi merupakan item dalam array asosiatif. Nah coba kita pakai array asosiatif. Excitation di sini kita hapus dulu. R Volvo. Plus dia message to my function. Function yang kita ini my function, kita pakai message, kita ubah indeksnya menjadi ini message, tanda kutip jangan lupa. Oke, ini sama sih kalau my function. Mana kelihatan, kira-kira apa yang salah ya? Kalau kita tambah di sini tanda kurung, itu dia kelihatan I come from my function. 310 kita tidak pakai tanda kurung lagi. Echo I come from a function. Sama saja kita pakai array asosiatif juga tidak bisa. Kita lanjut saja. Melakukan loop melalui array asosiatif. Untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai array asosiatif, Anda dapat menggunakan pengulangan seperti for each. Kurang lebih sama ya kayak tadi. Kita sudah coba. Melakukan loop melalui array terindex. Ini juga sama. Ya, sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu perbarui item array. Perbarui item array. Untuk memperbarui item array yang ada, Anda dapat merujuk ke nomor indeks untuk array terindex dan nama kunci untuk array asosiatif. Ubah item array kedua dari BMU menjadi for. Kita sudah coba tadi. Untuk memperbarui item dari array asosiatif, gunakan nama kunci.
Yuk kita suruh coba memperoleh item array dalam program for each. Ada beberapa teknik berbeda yang dapat digunakan saat mengubah nilai item dalam satu for each putaran. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan karakter dan karakter ini. Nah, dalam penugasan untuk menetapkan nilai item dengan referensi, dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan item array di dalam loop akan dilakukan ke array asli. Ubah semua nilai item menjadi float. Variable r. Kita coba. Sini kita terus ulang saja. Oke, ada variable car. BMW, Toyota, for each variable cars as dan variable x. Kita tutup. Nah, kurung variable x nya kita ganti jadi Ford. Berarti kita ubah semua Volvo, BMW, Toyota. Kita ubah menjadi Ford. Kita unset variable x Fordam variable cars. Kita lihat hasilnya. Nah, array string Ford semua diubah menjadi Ford. Oke. Selanjutnya, tujuan akibat dari lupa fungsi unset. Kita lihat. Ice cream. Jika kita tidak pakai unset, maka variable x itu jadi ice cream. Ya, kurang lebih gitu deh. Kemudian kita lanjut tambahkan item array. Kayaknya sudah deh ini. Orange. Oh, belum. Yang penting, jadi kata kunci untuk menambahkan itu ini. Tanda kurung ini. Untuk menambahkan satu item atau beberapa item di suatu array. Untuk array asosiatif kita pakai kata kuncinya, yaitu di sini color. Brand for kita tambahkan item color yaitu red. Caranya juga tetap memakai kurung ini. Terus di dalamnya itu kata kuncinya. Kemudian tambahkan beberapa item array. Untuk menambahkan beberapa item array ke array yang ada, gunakan fungsi array push sama seperti tadi. Array push fruits lebih sama, kita sudah coba. Untuk array asosiatif dia pakai ini plus sama dengan, dan tetap menggunakan kurung yang ini. Kemudian kita sudah coba. Kemudian hapus item array. Untuk menghapus item yang ada dari suatu array, Anda dapat menggunakan fungsi array split. Ini untuk menghapus. Dengan array split, fungsinya Anda menentukan indeks di mana untuk memulai dan berapa banyak item yang ingin Anda hapus.
cars array Volvo BMW array please cars 11. Maksud dari cars 11, fungsi Anda menentukan indeks di mana untuk memulai dan berapa banyak item yang ingin Anda hapus. Oh, jadi ini hasilnya harusnya BMW-nya terhapus karena indeks kita mulai itu di sini. Yang kalau kita mulai berarti dia termasuk enggak? Enggak termasuk berarti Toyota yang terhapus karena coba kita lihat. Nah, BMW yang terhapus. Berarti memulai itu termasuk ke dalam yang dihapus itu. Indeks 1 kita mau hapus, di mana satu item saja yang kita mau hapus yaitu item yang berindeks 1 ini, yaitu BMW. Kita usah praktekkan karena saya kira saya bisa jelaskan, semoga teman-teman paham. Anda juga dapat menggunakan unset fungsi untuk menghapus item array yang ada. Catatan, fungsi unset tidak mengindeks ulang array. Jadi jika Anda menghapus elemen pada indeks 1, elemen lainnya misalnya pada indeks 0, 2, 3, dan seterusnya akan tetap menggunakan indeks aslinya. Jadi fungsi indeks unset ini jika misal kita mempunyai 5 item lah di dalam suatu array, berarti di situ ada 4 indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jika kita menghapus indeks 3 0, 1, 2, 3, maka yang terhapus itu, maka jika sudah terhapus array yang ini, nilai-nilai item ini tetap memakai indeks yang aslinya. Jadi 0, 1, 2, tetap yang ini 4, tidak menggantikan array yang terhapus tadi. Contoh hapus item kedua, ini kan item kedua BMW, mana indeksnya itu 1. Nah, tetap dia yang Toyota ini tidak berganti menjadi indeks 1, tetap dia menggunakan indeks aslinya yaitu 2. Kita tidak perlu praktek. Hapus beberapa item array. Untuk menghapus beberapa array, menggunakan array place. Bedanya tadi, sama saja array place. Fungsi tersebut mengambil parameter panjang yang memungkinkan. Sama kayak tadi dia begini. Berarti mulai dari indeks 1 dan yang dihapus itu 2 item dari indeks 1. Berarti yang terhapus ini BMW dan Toyota. Maka hasilnya hanya Volvo. Kita lihat. Nah, hasilnya dia cuma Volvo. Kemudian fungsi ini unset, mengambil argumen yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu dapat digunakan untuk menghapus beberapa item array. Hapus item pertama dan kedua. Unset cars. Berarti unset ini untuk mengambil argumen yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu dapat digunakan untuk menghapus beberapa item array. Item pertama dan kedua yaitu Volvo dan BMW. Menggunakan indeks karena ini array terindeks. Nah, array terindeks kita pakai nomor indeksnya itu 0 dan 1. Hapus item dari array asosiatif kurang lebih sama, hanya kita memakai kata kunci yang kita gunakan pada item-item di array tersebut. Nah, ini dihapus Mustangnya dengan menggunakan fungsi array div. Anda juga dapat menggunakan array div. Fungsi ini untuk menghapus item dari array asosiatif. Fungsi ini mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan. Misal di sini kan array brand, Ford, model Mustang dan tahun 1964. New array div cars Mustang 1964. Hasilnya itu brand. Dia menghapus Mustang dan tahun. Oke.
menghapus item terakhir. Fungsi ini array pop, menghapus item terakhir dalam suatu array. Contoh Volvo, BMW, Toyota. Array pop, dia cuma menghapus item terakhir yaitu Toyota. Oke, perlu kita praktek. Hapus item pertama array shift. Nah, ini juga perlu kita praktek. Bedanya untuk menghapus item terakhir itu pop, untuk item pertama itu shift. Kemudian mengurutkan array. Dalam bab ini kita membahas fungsi pengurutan array PHP berikut: sort, mengurutkan array dalam urutan menaik, sort, mengurutkan array dalam urutan menurun, assort, mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilainya, assort. Ini mungkin kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Jadi untuk video kali ini sampai sini saja. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.